Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Rati Anggoro Wilis dan teman-teman mahasiswa. Saya Mulyadi dengan NIM 200201070722256 pada mata kuliah Business Communication di kelas MJ 603. Saya akan mempresentasikan laporan observasi saya dengan judul Pola Komunikasi di Agung Tengata Sipil. Itu adalah laporan hasil observasi saya di Agung Tengata Sipil. Profil perusahaan Agung Tengata Sipil sebagai berikut. Beralamat di Jalan Sumantri, Brojonegoro, nomor 135 Jambi. Dealer ini bergerak dalam bidang penjualan dan servis kendaraan Toyota. Tim yang saya observasi adalah divisi penjualan, khususnya di bawah satu supervisor yang memiliki 10 orang sales eksekutif dengan struktur organisasi berbasis garis vertikal. Berikut struktur organisasi, mulai dari Kepala Cabang Bapak Trio Desma Dia Wono dan divisi-divisi. Sebagai landasan teori, saya menggunakan 4 teori utama. Pertama, komunikasi vertikal, yaitu oleh Banjar Nahor tahun 2022, alur atas ke bawah. Kemudian komunikasi horizontal oleh Ruliana 2014, antar sejawat. Komunikasi diagonal yaitu oleh Ibu Rumondang tahun 2022, yaitu komunikasi antar level dan divisi yang berbeda. Yang keempat, komunikasi efektif oleh Kas dan pentingnya umpan balik dan sistem terbuka. Ini 4 landasan teori bisnis communication saya. Lalu pola komunikasi berdasarkan aliran sebagai berikut, yaitu observasi menunjukkan komunikasi yang terjadi didominasi oleh pola satu arah dari supervisor ke salesman tanpa coaching yang berkualitas. Pertemuan tim juga jarang dilakukan, bahkan tidak ada jadwal resmi sejak November 2024. Sebanyak 55% anggota tim menyatakan tidak puas dan banyak konflik internal terjadi akibat perebutan pelanggan dan tidak transparansinya database. Kita lihat pola komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Secara internal, mereka menggunakan komunikasi grup web WhatsApp yang hanya dipakai untuk pengumuman formal dan bukan diskusi. Sedangkan workshop keterampilan hanya dilakukan 1 kali dalam 6 bulan, jauh dari standarisasi bulanan Toyota. Secara eksternal, 65% keluhan pelanggan adalah lambatnya respon dari informasi. Sales lebih fokus pada harga dan diskon, bukan manfaat produk. Dan media sosial dealer hanya aktif 2 kali sebulan. Jadi artinya sangat minim. Mari kita lihat komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Bahwa komunikasi vertikal didominasi instruksi tanpa feedback. Dan komunikasi horizontalnya minim karena ada ketidakterbukaan antar sales. Untuk komunikasi diagonal dengan divisi marketing dan CRM sangat lemah, sehingga menyebabkan prospek hilang dan diskon feed tidak tersosialisasi. Gaya kepemimpinan supervisor yaitu gaya direktif, tidak mendelegasikan komunikasi satu arah. Tidak mendelegasikan komunikasi hanya satu arah, tim konflik tinggi. Kemudian supervisor layanan gaya partisipasif, yaitu tim puas dan kinerja stabil. Untuk supervisor administrasi gaya transaksional, di mana efisiensi tinggi dan diakui oleh manajemen. Artinya, gaya kepemimpinan sangat mempengaruhi pola komunikasi dan hasil kerja.
Kalau kita lihat tipe komunikasi sales ditemukan dua tipe, yaitu tipe X 30% fokus target, tidak membangun hubungan pelanggan. Dan tipe Y yaitu 70%-nya ini pendekatan konsultatif, aktif follow up, dan komunikatif. Secara garis besar sih cukup baik, 70%-nya adalah tipe Y. Walaupun mayoritas tipe Y, kelompok tipe X masih perlu pelatihan komunikasi yang efektif. Kalau kita lihat kinerja tim, rata-rata pencapaian Q1 2025 hanya 50% dari target 30 itu tercapai 15. Follow up prospek hanya 25%. Ini sangat rendah. Supervisor yang diamati memiliki pengalaman 18 tahun dan menunjukkan demotivasi yang sangat tinggi. Dari hasil temuan di lapangan, kita analisis bahwa demotivasi supervisor karena tidak ada coaching, tidak memberi strategi. Kemudian hambatan komunikasi, yaitu komunikasi vertikal satu arah, minim koordinasi tim, tidak ada forum evaluasi. Nah, dampaknya pada tim itu konflik antar sales. Informasi disembunyikan, turnover naik 23%. Dan secara umum terjadinya penurunan penjualan, terutama pada segmen kendaraan komersil. Sebagai rekomendasi, ini perlu pelatihan kepemimpinan. Supervisor perlu mengikuti program leadership 3 bulan, fokus pada coaching dan emotional coaching. HR perlu dilibatkan untuk evaluasi berkala, sehingga target follow up pelanggan ini kita naikkan 35%. Nah, sebagai rekomendasi, sistem komunikasi dan mentoring ini perlu ditemuan mingguan, wajib dengan agenda coaching dan sharing. Kemudian evaluasi 2 arah antar supervisor dan sales ini harus dibuat rutin. Koordinasi dengan divisi CRM dan marketing diperkuat melalui rapat lintas bulanan. Ini dokumentasi yang kita bisa dapatkan dari tempat saya melakukan analisa. Mungkin rekomendasi budaya kolaboratif dengan membuat sistem database prospek terpusat. Mungkin juga ditambahkan bonus tim 15% selain insentif individu untuk menghindari kompetisi yang tidak sehat, dan target 80% kepuasan karyawan, dan untuk menurunkan turnover di bawah 10% dalam 2 kuartal. Sebagai kesimpulan, kegagalan komunikasi dan demotivasi kepemimpinan menjadi faktor utama rendahnya kinerja tim penjualan di Agung Toyota Sipin. Solusi memerlukan perubahan budaya, kepemimpinan efektif, dan sistem komunikasi terbuka. Demikian paparan saya untuk laporan dari Agung Toyota Sipin Jambi. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa sekalian. Semoga hasil observasi ini dapat memberikan wawasan praktis tentang pentingnya komunikasi organisasi dalam dunia kerja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.